Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Lia Lianti. Pada pertemuan keempat kali ini insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai akhlakun Nabi wa adabuh, khususnya mengenai akhlak Nabi terhadap para pembantunya dan terhadap A'rabi atau orang Badui. Bagaimana Nabi memperlakukan mereka, bagaimana mereka, apakah mereka mendapatkan tempat yang sama? Artinya apakah Nabi memperlakukan mereka dengan sama seperti memperlakukan para sahabat? Nah, mari kita simak pembacaan hadis dalam akhlakun Nabi wa adabu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Abu Ma'mar al-Qati'i qala haddatsana Ali ibn Hisham qala haddatsana Hisham ibn Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat wa la daraba khadiman qat wa la daraba bi yadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillahi azza wa jal wa la nila minhu fantaqama min sahibihi illa an tuntahaka maharimuhu fayantaqim. Nah, di sini diterangkan dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah menyatakan bahwasanya Nabi tidak pernah memukul perempuan. Tidak pernah memukul perempuan sama sekali. Kita tahu beliau merupakan pemimpin besar, pemimpin agama dan pemimpin sebuah negara. Akan tetapi Nabi selalu menjaga dan ingat akan kemuliaan perempuan. Jadi karena dilahirkan oleh perempuan dan suatu bangsa tidak akan maju tanpa perempuan. Walaupun sebelum masa Islam datang perempuan sangat rendah diperlakukannya, sangat rendah, kemudian tidak dimuliakan. Nah, Nabi tidak lantas mengikuti, malah Nabi memperbaiki sistem yang ada, memperbaiki peradaban yang ada dengan memuliakan perempuan. Salah satunya tidak pernah memukul perempuan sama sekali. Kemudian wala daraba khadiman qat. Nah, Nabi tidak pernah memukul pembantu. Kita tahu Nabi memiliki beberapa pembantu seperti ada Anas bin Malik, kemudian ada Ummu Sulaim, kemudian ada Bariroh dan lain-lain. Nah, Nabi memperlakukan para pembantu dan budak dengan sebaik mungkin, dengan manusiawi dan sesuai proporsinya. Nah, kita tahu Nabi pernah memiliki pembantu seorang Yahudi yang sangat giat melayani Nabi, kemudian menyiapkan makanan dan minuman untuk Nabi. Nah, sudah lama bekerja dengan Nabi, akan tetapi Nabi tidak memaksa pembantu tersebut untuk masuk Islam. Nah, ini merupakan akhlak yang perlu kita tiru, bahwasanya la ikraha fiddin. Nabi benar-benar menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian illa ayyujahida fi sabilih. Nah, jadi Nabi tidak pernah mukul orang kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Ketika berperang, Nabi dengan gagah, dengan segenap tenaga mengeluarkan kekuatannya. Seperti itu.
walanila minhu fantaqama min sahibihi. Pun Nabi tidak pernah membalas perlakuan buruk seseorang terhadap dirinya terhadap beliau secara individu. Jadi Nabi tidak pernah membalas. Kita tahu Nabi pernah dilempari oleh batu, dilempari oleh segala macam, dilukai oleh musyrikin Makkah pada waktu pertama kali beliau berdakwah, itu diejek, dikucilkan, dikatakan tukang sihir dan sebagainya. Tapi Nabi tidak pernah membalas secara individu. Nah, lantas apakah Nabi hanya menerima? Apakah Nabi tidak pernah membalas perlakuan buruk sama sekali? Nah, pertanyaan seperti itu. Adakah satu hal yang menyebabkan Nabi membalas perlakuan buruk seseorang? Nah, ternyata ada. Apa itu? Illa antun tahaka maharimuhu fayantaqimu. Kecuali jika Nabi mendapati seseorang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dari situ Nabi akan bertindak. Contohnya seperti ada seorang sahabat yang memukuli pembantunya. Nabi langsung menegur, janganlah kasar terhadap pembantumu. Nah, contohnya kemudian ketika ada kasus salah satu di antara sahabat yang berzina, maka Nabi langsung minta klarifikasi apakah betul perbuatan tersebut dilakukan dan apakah ada saksinya. Kemudian akhirnya mengaku dan akhirnya dihukum sesuai dia muhson atau ghairu muhson, seperti itu. Nah, itu adalah keadilan. Jadi keadilan, Nabi senantiasa tidak mengandalkan emosi atau ego sendiri dan tidak membalas perlakuan buruk kecuali jika agama Allah yang dilanggar, jika aturan Allah yang dilanggar, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa bihi laihi qala haddatsana Ibnu Suwar qala haddatsana Yazid bin Mihran qala Abu Khalid Al-Khabbaz qala haddatsana Abu Bakr ibnu Ayyash an Humaid an Anas qala khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 sinina fama qala li syai'in asa'ta wala bi'sa ma sana'ta wa kana idza ankara syai'a yaqul kadza qudiya. Nah, di sini adalah pengakuan langsung dari Anas bin Malik. Nah, kata Anas bin Malik, aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 10 tahun. Nah, tapi selama 10 tahun itu Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku, asakta, kamu kinerjanya buruk ya. Nabi tidak pernah seperti itu. Wala bi'sa ma sana'ta, dan Nabi tidak pernah mengatakan buruk sekali kinerja kamu gitu. Kemudian wa kana idza ankara syai'an, tapi manusiawi, manusia pasti akan menyukai dan tidak menyukai sesuatu. Nah, bagaimana Nabi menanggapi atau bagaimana Nabi bersikap ketika tidak berkenan atau tidak menyukai sesuatu? Kada qudiya. Nah, Nabi mengatakan seharusnya kamu melakukan seperti ini, kayak gitu. Itu merupakan solusi dari Nabi. Jadi Nabi senantiasa menegur dengan mendatangkan solusi, tidak menyalahkan. Itu adalah akhlak kepada pembantu, seperti itu. Lanjut, wa bihi laihi qala akhbarana Abu Ya'la qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yunus ibnu Muhammad an Fulayh ibni Sulaiman an Hilal ibni Ali an Anas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan
kana yaqulu li ahadina fil ma'tabah ma lahu taribat yaminu. Nah, di sini dari Anas juga. Jadi Nabi tidak pernah mencela dan tidak pernah berkata kotor. Nah, lalu kalau misalkan ada satu hal yang tidak beliau kehendaki atau tidak beliau sukai, nah, maka beliau selain mengatakan kada kudia seharusnya seperti ini, ada juga mengatakan malahu, kenapa demikian, nah, kenapa dia mengerjakan hal tersebut, taribat siyaminuh, dia tidak akan beruntung. Jadi dengan diksi atau pemilihan kata yang lebih baik seperti itu. Nah, termasuk pada para pembantu. Jadi kepada para pembantu Nabi senantiasa berperilaku baik, nah, juga memberikan tadi seperti sebagaimana disinggung, memberikan haknya. Jadi Nabi sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang bermakna berikanlah upah para pekerja sebelum keringat mereka kering. Artinya Nabi senantiasa menghargai, jadi tidak menunda-nunda. Ketika pekerjaan itu sudah selesai maka langsung diberikan. Itu adalah cara atau role model kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa profesional termasuk terhadap pembantu seperti itu. Kemudian hadis berikutnya adalah wabihi lahi qala haddatsana Ahmad ibn al-Hasan ibni Abdul Malak qala haddatsana ibnu Karamah qala haddatsana Ubaidullah an Syaiban anil A'mash an Syaqiq an Masruq an Ibni Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqulu khiyarukum ahsanukum khuluqa. Nah, jadi Nabi tidak pernah berkata kotor dan berbuat keji. Nah, tetapi jadi kalimat yang lain, diksi yang lain yang beliau gunakan adalah yang tadi, yang pertama kada qudiyas, seharusnya kamu tuh begini. Yang kedua adalah malahu taribat yaminu, kenapa demikian, maka kamu tidak akan beruntung jika melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga nih, apa yang ketiga? Khiyarukum ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi meskipun kepada pembantu atau kepada sesama atau bahkan kepada anak yang lebih muda, maka kita senantiasa memperlakukan mereka dengan baik seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah wabihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hasan qala haddatsana Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Malik an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talhah an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adrakahu a'rabiyyun fa akhadha bi ridaihi fajabadahu jabadatan shadidah fanadhartu ila unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat fihi hasyiatur rida min shiddati jabadatihi thumma qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi 'indak faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika wa amara lahu bi'ata. Jadi ceritanya dari Anas, ceritanya ada seorang A'rabi atau seorang Badui yang menemui Nabi, kemudian tiba-tiba saja dia menarik menarik rida itu adalah sorban yang diselendangkan itu. Jadi menarik rida Nabi dengan kuat. Nah, apa yang terjadi? Waqad atharat fihi hasyiatur rida. Nah, dari tarikan itu ternyata membekas di leher Nabi. Jadi ada kemerahan di leher Nabi. Kemudian min syiddati jabadahi, karena memang tarikannya sangat kuat. Kemudian Arab itu mengatakan, wahai Muhammad, berikan aku uang. Seperti itu, berikan aku uang, katakan kepada para sahabatmu, berikan aku uang yang Allah berikan kepadamu. Seperti itu. Harta di sini maksudnya ya kalau untuk zaman sekarang uang. Kemudian
faltafata ilaihi Rasulullah. Nah, kemudian Nabi menoleh dan tersenyum. Nabi sempat tersenyum, fadhahika, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh A'rabi tersebut. Seperti itu. Subhanallah, itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Jadi beliau tidak pernah membedakan status pembantu maupun seorang badui. Badui di sini kan berarti orang yang pelosok, orang kampung yang tinggal jauh di sana, yang moralnya kurang, akan tetapi Nabi senantiasa memperlakukannya dengan baik dan memenuhi kebutuhan badui tersebut. Nah, inilah contoh atau figur atau role model yang bisa kita terapkan. Jadi Nabi merupakan role model kita, yang cara-cara beliau, kemudian metode beliau memperlakukan pembantu, kemudian keramahan beliau, keleluasaan beliau, dan maaf, beliau memiliki rasa pemaaf yang tinggi, itu dapat kita contoh, terutama ketika bagi ibu rumah tangga yang semisal memiliki pembantu di rumahnya kan tetapi membuat kesalahan. Nah, ingatlah hadis Nabi bahwasanya Nabi tidak pernah membentak asakta, tidak pernah mengatakan kinerja kamu buruk, akan tetapi senantiasa langsung mengoreksi dengan hal yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Harusnya seperti ini dilakukan, seperti itu. Nah, kenapa Nabi mencontohkan sampai sedetail itu? Karena untuk mencegah pelanggaran HAM. Nah, karena Nabi pun, itu yang pertama, dan Nabi pun sudah pernah merasakan menjadi penggembala kambing waktu kecil, kemudian ikut berdagang dengan Sayyidah Khadijah waktu remaja. Karena Nabi sudah pernah merasakan bagaimana perihnya menjadi seseorang yang membantu orang lain, bagaimana usahanya waktu kecil, Nabi dapat menghargai. Itu seperti itu. Maka karena itu marilah kita sama-sama untuk mencontoh apa yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW ini, khususnya berperilaku baik terhadap semua orang, baik itu kepada, khususnya di sini untuk ibu rumah tangga yang memiliki pembantu di rumah, senantiasa berperilaku baik dan memberikan upah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keringatnya sebelum keringatnya kering, seperti itu. Baik, syukran katsir, jazakumullah khair. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.